Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih Anda sudah klik video ini. Ini video yang secara spontan, mengingat ada postingan saya di video yang lalu tentang penggunaan hormon gibberellin. Ternyata di grup Facebook sekarang beredar ya perdebatan yang cukup alot mengenai penggunaan gibberellin yang dinyatakan ada unsur racunnya, atau secara jelasnya GA3 itu beracun. Saya langsung ke inti pembahasan ini. Jadi saya langsung telepon kawan saya yang ahli kimia, dan beliau mengatakan bahwa memang ya, kalau sesuatu unsur baik itu sintetis atau organik, kalau digunakan secara berlebihan pasti efeknya tidak baik ya. Contohnya misalkan gibberellin. Nah, gibberellin sendiri sekarang banyak digunakan di produk-produk pertanian. Nah, sekarang banyak kemasan-kemasan yang sudah dijual dari mulai harga 2.000-an, 3.000-an ya, bahkan sampai yang puluhan bahkan ratusan ribu. Nah, penggunaan gibberellin dimaksudkan pertama untuk memperberat bobot buah, kemudian juga memperbesar size-nya. Di hadapan saya ini kan ada jambu madu ya. Saya tanam grounding. Ini langsung ke tanah. Nah, saya sudah mengaplikasikan GA3 untuk masa pertumbuhan, yaitu dengan maksud agar pemecahan sel-sel itu cepat ya, sehingga pertumbuhannya cepat. Maka ini adalah maksud saya untuk penggunaan gibberellin pada pohon jambu yang saya pakai. Dan sudah terbukti bahwa ini hanya berapa bulan saja sejak tanam, ini pertumbuhannya sudah seperti ini ya. Asalnya ini kan di polybag. Ini baru 7 bulan dan sudah berbuah 2 kali, dan ini sudah saya cangkok, dan videonya gue sudah ada di video-video sebelumnya. Nah, adapun untuk ke buah ya, jadi kan ini disoroti karena gibberellinnya dianggap racun, dinilai itu sebagai beracun. Kalau racun pasti tidak baik ke tubuh, baik itu dikonsumsi oleh hewan mungkin bisa juga mati hewannya, atau kalau manusia yang mengkonsumsinya bisa juga ada kelainan di tubuhnya, atau juga bisa mengakibatkan bahaya yang luar biasa bagi kesehatannya. Sepanjang pengamatan, saya juga menggunakan gibberellin untuk jambu gajah Pekalongan yang saya miliki, dan saya juga sudah makan buahnya, tetapi tidak ada pengaruh apa-apa ya. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa kawan-kawan banyak yang menjawab bahwa setiap pohon itu punya hormon gibberellinnya sendiri untuk pertumbuhannya, atau nanti ketika ia akan bergenerasi. Nah, salah satunya ketika ia berbuah pasti gibberellin juga akan diaktifkan. Jadi semenjak awal itu memang gibberellin itu sudah aktif ya. Jadi nah, saya juga dulu pernah memakai pupuk Jimmy Hantu ya. Jimmy Hantu itu juga mengandung hormon-hormon gibberellin, auksin, sitokinin, dan hormon yang lainnya ya. Bahkan itu Om Jimmy itu menggunakan gibberellinnya bukan hanya pada pohon buah, bahkan pada sayuran. Maka kalau misalkan gibberellin ini beracun, mungkin beracunnya itu bukan karena si gibberellinnya sendiri, tapi karena takarannya atau dosisnya.
Itu saya kira ya. Ya. Kemudian gibberellin ini saya manfaatkan juga untuk ini mengkarantina cangkokan yang baru dipotong. Ini kan baru 1 hari ya. Ini baru 1 hari. Ini cangkokan ini. Jadi sangat bermanfaat. Cuman mungkin kalau dosisnya memang harus terukur, tidak boleh kebanyakan. Kalau takarannya memang 2 mili, ya 2 mili saja per 1 liter, tidak boleh kebanyakan. Kalaupun kebanyakan kan itu juga bisa hangus pohonnya ya. Itu penggunaan gibberellin. Terus kemudian kemarin kan saya di video yang lalu sudah saya semprot gibberellin itu ke pohon cabai, dan terbukti pohon cabai yang disemprot gibberellin pertumbuhan vegetatifnya itu semakin cepat ya. Kemudian 2 minggu kemudian saya semprot gibberellin ini ke pohon cabai yang sudah berbuah, dan ternyata buahnya semakin besar. Jadi pohon cabai yang saya miliki itu kan hibah dari Om Arnold itu ya. Nah, ada yang mengomentari bahwa itu tidak boleh. Lalu saya kemarin kan sering, ini saya punya pekerja sedang bangun rumah, dan saya ambil cabainya itu ya dari tempat itu, dari pohon cabai yang dikasih Om Arnold itu. Dan ternyata tidak ada tuh pekerja saya yang sakit perut gitu. Nah, untuk kebenarannya mungkin harus ada publikasi dari akademisi atau peneliti yang dipercaya ya. Sejauh mana gibberellin ini bisa dianggap atau bisa mengakibatkan keracunan ya. Kemudian sejauh mana juga gibberellin ini bermanfaat, kemudian penggunaannya bisa ditolerir pada produk-produk pertanian, supaya masyarakat petani ini tidak resah ya dengan pemberitaan atau kegaduhan seperti ini. Ya, justru kan kalau awalnya kita asik ya, pohon anggur buahnya besar, apalagi saya ini kan jambu gajah Pekalongan itu sebenarnya sudah tidak perlu pakai gibberellin pun sudah besar, karena kan gajah ya, karena kan gajah, namanya juga gajah kan, tidak usah pakai gibberellin. Ini masih kecil, ini jambu gajah Pekalongan masih kecil, dan nggak usah pakai gibberellin karena udah besar. Kecuali kalau misalkan kita ingin nambah size dari ukuran biasanya, mungkin itu bisa sih. Nah, tentu ini punya pohon yang berbuah besar sangat mengagumkan, sangat diinginkan lah, sangat diharapkan. Nah, makanya saya dalam video ini juga mengajak bagi kalangan akademisi, praktisi, kemudian juga ilmuwan ya, yang berkaitan, yang tahu lah efek samping dari penggunaan gibberellin ini, apakah beracun apa tidak, apakah jangka pendek mungkin tidak beracun, jangka panjang malah beracun, seperti apa, silahkan untuk diwadar, dipublikasikan supaya kita tahu sejelas-jelasnya seperti apa. Oke, banyak channel yang sudah mengaktifkan gibberellin di kebunnya, jadi kita ikut ya, karena memang sudah terbukti. Ini kita udah beberapa kali aplikasi, dan memang jos ya, kalau istilah pertanian itu jos, hasilnya jos tuh ya, gibberellin. Nah, kemudian kalau pakai gibberellin ini kan semakin cantik terlihat gitu pohon dan buahnya ini, dibandingkan dengan pemberian nutrisi yang konvensional, hanya beri NPK atau zat makro sekunder atau bahkan mikronya itu ya. Lihat ini daun-daunnya itu udah bagus kan. Jadi ini pakai aplikasi gibberellin seperti ini. Nah, cuma kalau misalkan dinyatakan beracun,
ya kita juga perlu hati-hati gitu ya, itu ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.